saya membacakan syahadat sempat pas sakaratul maut, dicabut nyawanya lewat tenggorokan. Dan pada saat itu bergetar, ranjang itu bergetar luar biasa. Saya bacakan syahadat 3 kali, menghembuskan nafas terakhir mertua saya. Dan pada saat itu saya kehilangan mertua, mencapai 2.600.000 lebih sekitar itu. Dan pada saat itu tambah makannya itu 3.600.000 lebih. Akhirnya saya genapi 3 juta. Saya bingung, anak saya nggak bisa masuk keluar rumah sakit, saya bingung. Akhirnya saya kesana kesini kesana kesini kesana kesini, pening. Tapi saya selalu tambah, saya selalu berselawat Jibril. Alhamdulillah pada waktu saat itu saya membacakan selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon di situ. Dan terus lagi pada saat itu saya harus tes rapid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan panjang umur serta banyak rezekinya. Nah, di sini teman-teman, gimana sih cara untuk mengamalkan sholawat Jibril yang saya baca? Nah, caranya itu macam-macam teman-teman ya, sesuai dengan yang teman-teman bisa atau teman-teman ketahui tentang mengamalkan sholawat Jibril. Ada yang mengamalkan sholawat Jibril itu Sallallahu ala Muhammad itu sampai 1000 kali per hari. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ada juga yang seperti itu, karena arti dari bacaan ini tuh beda-beda. Jadi ada yang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, asyraqal badru ya habibi ya Muhammad. Nah, itu teman-teman kalau mengamalkan, kalau sehabis sholat itu biasanya kalau kita mengenal yaitu adalah sallallahu ala Muhammad. Nah, kenapa sih kok saya bisa sampai seperti ini dan mengamalkan sholawat Jibril? Nah, teman-teman, pada waktu itu saya bekerja di suatu tempat. Itu sudah 13 tahun dan saya akhirnya resign karena ada problem. Ya, tidak berat, hanya sedikit. Ya sudah coba resign. Dan akhirnya saya tidak ada pekerjaan. Dan sebelum itu saya sudah kehilangan seseorang, yaitu adalah mertua saya. Pada waktu itu dia pas sakaratul maut, dia meninggal pas saat saya pulang kerja. Dan pada saat itu saya sudah ada firasat saya harus pulang cepat di pekerjaan waktu itu. Yang selama saya 13 tahun tadi bekerja, saya kayaknya harus pulang cepat, ya ada sesuatu di rumah. Dan sebelumnya karena beliau itu sakit dan saya bacakan surah Yasin selama 3 hari berturut-turut, dan saya ingin cepat pulang. Pada saat itu di siang hari akhirnya saya pulang, dan setelah pulang saya membacakan syahadat sempat pas sakaratul maut, dicabut nyawanya lewat tenggorokan. Dan pada saat itu bergetar, ranjang itu bergetar luar biasa. Saya bacakan syahadat 3 kali, menghembuskan nafas terakhir mertua saya. Dan pada saat itu saya kehilangan mertua selang sebelum bulan puasa. Dan pada saat pas mau puasa sekitar beberapa hari masuk dalam puasa bulan Ramadan, sekitar 10 atau 15 hari akhirnya saya resign dan saya nggak ada pekerjaan. Jadi ya mau nggak mau saya sudah kehilangan, saya nggak ada pekerjaan. Pada saat itu juga istri saya alhamdulillah hamil. Saya bingung gimana caranya dan anak saya masih kecil. Ya, saya coba mencari sholawat apa nih yang tepat, sholawat apa nih yang
dimaksud Allah Subhanahu wa taala yang cepat kita itu bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan rezeki ya, mendapatkan jodoh untuk suatu pekerjaan supaya yang cocok, dan akhirnya saya mengamalkan selawat Jibril ini teman-teman. Yang tahu saya Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya itu. Setelah itu saya coba belajar, saya ketahui selawatnya, saya terus bersolawat dan bersolawat, akhirnya saya dapat pekerjaan teman-teman. Saya berpikir pada saat itu saya harus kehilangan mertua, saya harus kehilangan pekerjaan, hanya 2 bulan saja. Istri saya hamil, saya bingung, saya sedikit panik, tapi saya coba tabahkan. Akhirnya saya dapat pekerjaan ya, walaupun hanya seperti ini teman-teman ya, dibilang sapam, tapi alhamdulillah ya teman-teman, saya bersyukur sekali dengan mengamalkan salat Jibril. Dan akhirnya tak kunjung lama lagi, 2 minggu atau 3 minggu saya bekerja di sini, belum sebulan saat ini anak saya masuk rumah sakit, dan saya bingung lagi harus mencari dari mana dan kemana, sementara saya baru bekerja, belum dapat apa-apa sesen pun. Dan pada saat masuk rumah sakit, anak saya sudah kejang. Pada saat sebelum kejang itu saya bekerja di sini, jam 10 malam, sekitar jam 8 saya ditelepon, sudah mulai panas badan anak. Dan akhirnya jam 10 malam saya izin untuk pulang. Akhirnya alhamdulillah, saya ingin agak redah panasnya, saya ingin kembali bekerja, izin masuk lagi jam 12. Akhirnya Allah memberikan sesuatu yang membuat saya berpikir, ya Allah, apalagi cobaan yang kau berikan. Tiba-tiba pas saya mau berangkat bekerja lagi, melanjutkan pekerjaan saya, tiba-tiba penyakit itu datang, dan akhirnya saya bingung. Saya tidak berpikir uang dari mana, dan waktu itu saya hanya cuman mendapatkan bukan mendapatkan, cuma hanya punya uang 50.000 satu lembar aja. Yang penting anak saya itu selamat. Dan akhirnya saya bawa ke rumah sakit, mau jalan kaki, alhamdulillah ada ipar, saya bawa teman-teman, saya bawa, alhamdulillah dekat rumah, nggak nyampe 5 menit, semenit 2 menit sampai. Dan akhirnya udah panik di situ, karena saya selalu ingat sholawat ya teman-teman, semua dari sholawat nariyah dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya pada waktu saat itu saya membacakan sholawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memohon di situ. Dan terus lagi pada saat itu saya harus tes rapid, Pak, harus tes rapid 2 orang, tapi kalau tidak 3 orang, siapa yang jaga atau bergantian. Akhirnya saya rapid. Tapi sebelum rapid, kenapa saya begitu tanya, berapa rapid? 150 Pak. Saya ngeblank lagi teman-teman, duit dari mana lagi, apa yang saya bayarkan? Saya hanya cuma 50.000, masuk rumah sakit sudah 50.000 satu lembar. Ya Allah, ini cobaan betul-betul lumayan berat lah bagi saya. Tapi ya karena saya mengamalkan, saya ya sedikit tahu tentang sholawat, akhirnya saya baca itu, ya Allah. Setelah itu lagi, ya Allah, saya tidak berpikir, yang penting anak saya selamat, itu saja. Alhamdulillah dalam 1 jam tuh kejang, dan saya bisikin terus sholawat sahadat, itu aja teman-teman. Alhamdulillah ada kesehatan, kegembiraan saya, anak saya
pada waktu itu masa kritis, dokter bilang ya Pak, berdoa saja, banyak-banyak berdoa. Alhamdulillah teman-teman, berkat sholawat Jibril dan saya baca dan saya amalkan, saya diberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biarpun Allah yang memberikan penyakit, memberikan suatu cobaan yang berat, tapi saya yakin Allah pasti memberi jalan keluar bagi hambanya. Alhamdulillah pada saat itu anak saya mulai membaik sehari dalam pemulihan. Sekejap dia langsung bilang, dokternya itu, ini alhamdulillah anak ini termasuk kuat sekali fisiknya, sungguh cepat lagi sembuhnya, padahal kejangnya luar biasa, ranjang itu gemetar dan berapa kali kejangnya teman-teman. Ya Allah, setelah lagi lanjut teman-teman cari 2 hari saya bingung lagi teman-teman. Saya sudah memikirkan anak saya memikirkan arah bayar untuk rapid test pada saat itu. Habis itu saya tanya lagi, sehari berapa, dokternya berapa. Pada saat saya menanyakan, saya bingung duit dari mana ini teman-teman. Di situ pada saat saya tanya sekitar jam 10 malam, saya tanyakan kepada administrasi rumah sakit, itu sudah mencapai 2.600.000 lebih sekitar itu. Dan pada saat itu bilangnya itu belum sama obat, saya perkiraan sudah habis 3 jutaan teman-teman. Ya Allah, saya bingung, itu duitnya dari mana. Akhirnya esokan paginya saya minta izin, saya tidak turun, saya tetap mengurus anak saya teman-teman. Saya bingung saya harus kemana. Saya ke sana, saya ke sini, dan akhirnya alhamdulillah ada seseorang yang membantu supaya anak saya itu keluar. Tapi pada saat itu kurang masih teman-teman, yang saya pegang hanya 3 juta. Jadi saya bilang keesokan harinya saya dibolehkan pulang pas 3 hari. Alhamdulillah saya dibolehkan pulang, tapi duit itu kurang. Saya bilang pihak ke rumah sakit, saya tanyakan, Mbak, saya mohon maaf, kemarin kan sudah saya sekitar DP 2 juta, kalau tidak salah itu 2,5 juta. Karena setahu saya kan waktu saya nanya sekitar 3 jutaan sama obat. Setelah saya nanya kekurangannya ini total semuanya sekitar berapa, akhirnya dikasih tahu totalnya, rinciannya semua dengan obat plus tambah makannya itu 3.600.000 lebih. Akhirnya saya genapi 3 juta. Saya bingung, anak saya nggak bisa masuk keluar rumah sakit, saya bingung. Akhirnya saya kesana kesini pening, tapi saya selalu tabah, saya selalu berselawat Jibril. Alhamdulillah teman-teman, saya mendapatkan solusi. Walaupun saya hanya minjam, tapi tetap saya syukurin, yang penting anak saya bisa keluar. Itu saja teman-teman. Alhamdulillah, berkat sholawat Jibril, Allah menolong lagi, memberi kesehatan, memberi saya jalan keluar dalam permasalahan saya sendiri. Alhamdulillah, saya dapat pekerjaan, itu saya syukuri. Alhamdulillah, yang saya amalkan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu insya Allah teman-teman 1000 kali teman-teman amalkan. Tapi saya mengamalkan hanya beberapa saja, tidak sampai 1000. Itu kan sudah ditolak dengan Allah. Apalagi teman-teman kalau mengamalkan sampai 1000, 2000 per hari, itu luar biasa. Kita mendapatkan syafaatnya Nabi
Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barokahnya ridhonya Allah. Ya mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Ini adalah sekedar cerita kisah nyata tentang mengamalkan sholawat Jibril yang saya amalkan, atau dibilang orang disebut dengan testimoni. Gimana cara mengamalkannya? Mungkin teman-teman bisa cari dalam 2000 atau sholat tahajud malam. Sampai sholat tahajud cepat tuh teman-teman, karena insya Allah malaikat Jibril dipercaya jam 2 malam itu turun, dan kita amalkan di situ, insya Allah kita akan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur dan banyak rezekinya. Jangan lupa selalu bersolawat, bersahadat, jalankan sholat 5 waktu, perbaiki sholat Anda. Semoga teman-teman ini adalah bisa mencerna pengalaman saya menjadi yang untuk teman-teman yang lebih baik, dan saya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.